Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaid Al-Hakim dengan NIM 190512141010. Saya berkuliah di jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ARP atau kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Pertama, tujuan untuk mengetahui cara kerja protokol ARP, kemudian mensimulasikannya dengan Cisco Packet Tracer. Oke, dasar teori. Pertama, pengertian. Address Resolution Protocol disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP, protokol set yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol MAC address. Kemudian, ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus menerjemahkan terlebih dahulu ke dalam database agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas bagian transmisi misal kabel, radio, atau cahaya. Kemudian tabel ARP didapatkan dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP berubah seperti jaringan. Kemudian cara kerja dari ARP. Di sini kita ditunjukkan bahwa kita membuat suatu jaringan yang mana terdiri dari PC1, PC2, PC3 dan sebuah switch. Dimana masing-masing PC ini memiliki IP-nya masing-masing dan juga yang tentunya MAC address-nya masing-masing. Dan jika host ingin berkomunikasi IP hoster dengan IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP, dan pengecekannya itu kita dapat mengecek dengan CMD komando ARP ini. Kemudian jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request dan request. Tabel ARP ditemukan itu seperti di gambar ini. Ini tulisannya itu ARP address found. Nah, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, ya terminal tujuan yang dimaksudkan mengambil ARP request maksudnya jika PC1 mengirim request ke switch, maka request itu akan kita switch lalu akan diberikan kepada PC3, PC2. Namun, karena PC1 hanya menginginkan MAC address dari PC3, maka yang akan mereply atau menjawab adalah hanya PC3 saja. PC2 tidak akan menjawab. Jadi PC3 akan menjawab, kemudian di reply ke PC1. Kemudian terminal tujuan mengirim balik ARP reply berserta nomor MAC address. Nah, ini ya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada C, percobaan, yang mana saya akan menunjukkan sebuah video yang mensimulasikan hal yang saya jelaskan tadi di Cisco Packet Tracer. Ya, inilah videonya. Mohon disimak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah percobaan yang mana percobaan ini akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Langsung saja, di sini kita buka aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, di sini seharusnya teman-teman menggunakan email dan username. Karena saya belum membuat email dan belum sign up, maka saya menggunakan
continue as guest sebagai tamu. Karena sebagai tamu maka saya harus menunggu beberapa waktu. Nah, sudah bisa masuk. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah jaringan mana satu mempunyai 3 PC, 1, 2, 3 dan 1 switch. Ini saya ganti dulu namanya. Ini dulu PC 3, kemudian PC 2, kemudian PC 1. Nah, jaringan ini saya hubungkan terlebih dahulu masing-masingnya dengan switch. Nah, setelah dihubungkan kita ganti IP-nya dengan cara klik PC1, kemudian IP confirmation, kemudian IP di bagian IPv4 address kita tuliskan alamat IP-nya 192.168.1.1 karena ini di PC1. Nanti kalau PC2, PC3 beda lagi. Nah, ini seperti tadi, masuk ke desktop, konfigurasi IP, kemudian ganti 192.168.1.2 karena PC2. Nah, ini saya copy saja biar cepat. Dan masuk PC3, desktop, konfigurasi IP, ini PC3 ya, otomatis subnet masknya terisi. Nah, setelah semuanya usai, sekarang kita cek terlebih dahulu. Kita cek apakah ARP-nya ada atau tidak dengan cara ketik ARP min A. Nah, di sini karena tidak ada no ARP entries found, maka kita biarkan saja. Tapi jika ada, maka kita harus menuliskan ARP min D. Karena apa? Karena kita akan mengecek MAC address-nya biar kosong terlebih dahulu. Karena ini gak ada, saya hapus dulu. Nah, kemudian kita masuk ke simulation. Nah, di simulation ini kita buat add kompleks PDU di PC1 menuju PC3. Nah, setelah itu kita show all or none, kita nonkan, kemudian kita edit filter, kita centang di ARP saja karena kita hanya ingin mengetahui ARP-nya saja. Kita silang terlebih dahulu. Nah, setelah ini usai, kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Nah, PC1 akan mengirimkan request atau permintaan kepada switch, kemudian akan mengirimkan kepada PC1 dan PC3. Nah, yang dicari kan tadi PC3, maka yang PC2 tidak akan mereply. Nah, kan PC3 akan mereply dengan mengirim jawaban ke switch, kemudian switch mengirimkan ke PC1. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke real time lagi. Kita cek di PC1 command prompt, kemudian apakah udah ada jawaban dari PC3 tadi dengan cara kita cek ARP min A. Nah, sudah ada kan? Ini IP address-nya sama seperti yang saya tuliskan tadi, PC3 192.168.1.3, dan physical address-nya atau MAC address-nya ini ada 0040.0bj7.8e22. Nah,
Mungkin sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.